Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga kita semuanya dapat merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Para teman-teman sekalian, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa sih amalan-amalan yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan? Tentu amalan yang bisa kita lakukan itu banyak sekali. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa amalan sehingga kita dapat melaksanakannya pada hari-hari bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian, amalan yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa kita harus memperbanyak membaca Al-Quran? Karena syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan Allah juga telah menyampaikan kepada kita melalui firman-Nya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan yang mana diturunkan di dalamnya adalah Al-Quran. Maka pada bulan suci Ramadan kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Di antara itu, membaca Al-Quran memiliki fadilah yang sangat banyak. Yaitu yang pertama, Al-Quran bisa menjadi syafaat kita nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran nanti datang sebagai syafaat kepada teman-temannya yang sering, yang terus, yang istiqomah membaca Al-Quran selama hidup di dunia. Kemudian amalan yang kedua yang kita kerjakan pada bulan suci Ramadan ialah menjaga salat berjamaah. Menjaga salat berjamaah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan, salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal, lebih besar pahalanya, 27 derajat lebih besar pahalanya dibandingkan salat sendiri. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW bersabda, man shallal isya fil jamaah faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang sholat setengah malam suntuk. Kemudian waman shallal fajra fil jamaah faka'annama shalla laila kullah. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka ia mendapatkan pahala seakan-akan telah melaksanakan sholat satu malam suntuk. Maka perlu kita perhatikan untuk terus menjaga sholat kita secara berjamaah. Kemudian amalan yang ketiga adalah jangan lupa untuk terus berzikir, terlebih lagi setelah sholat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a ayatul kursi dubura kulli shalah la yamna'uhu min dukhulil jannah ilal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat maktubah, salat wajib yang 5 waktu itu, maka tidak ada penghalangnya untuk masuk surga kecuali kematian. Kemudian amalan yang terakhir ialah i'tikaf di masjid, berdiam diri di masjid. Rasulullah SAW bersabda, man shallal fajra fil jamaah thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'asy syams thumma shalla raka'ataini fakana lahu ka'ajrin hajj wal umrah. Barang siapa yang salat subuhnya berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian salat 2 rakaat, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang haji dan umroh. Kata Rasulullah, tamatan, secara sempurna, sempurna.
Maka 4 amalan ini jangan sampai kita sia-siakan para jamaah sekalian, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus beribadah kepadanya dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang terus istiqomah dalam beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.